Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua, Ustadz, wabil khusus Ustadz Dedi yang sebetulnya di luar jam kerja ini, Dokter Arif, Dokter Papan, Ustadz itu ya gimana ya, Ustadz sudah mewakafkan diri untuk dakwah, mewakafkan diri untuk kebaikan ya santri-santri ya, karena memang ceritanya Ustadz yang mencocokkan waktu para dokter ini, alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Rabb kita diberikan kesehatan dan nikmatnya silaturahim. Karena nikmatnya silaturahim ini adalah nikmat yang sungguh luar biasa. Bisa tegur sapa, tahu Dokter Arif dari mana, Dokter Popon dari mana, dengan adik kakak satu alma mater, Ustaz. Beliau itu jadi pas di grup WhatsApp tuh meni akrab bisa gitu. Ternyata adik kakak senior junior gitu, Masya Allah. Jadi enakan lah buat nanti kita sama-sama ke depannya juga. Mari juga kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'utnya, dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zamannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nanti mah kita salawatnya teh di Raudhoh, habis gitu teh kita bisa ziarah ke makam Nabi, Masya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, terima kasih juga dari tim Ustadz Dedi, Bapak Ustadz Asep, selanjutnya um, Ibu Teten ya, terima kasih. Tenten, Ibu Teten ya, terima kasih. Pak Tenten, astagfirullahaladzim, punten pisan. Punten, dan terima kasih sudah bergabung. Nah, untuk keberkahan, mari kita awali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, sahabat semua. Nah, Dokter Della bergabung. Alhamdulillah. Oke, kita pelan-pelan dulu ya sebelum kita share screen. Dokter Della ini sekali lagi, Ustadz. Dokter Della adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi diomongin ceritanya dok. Iya, Pak Ketua Hampura baru masuk. Ini lagi riweh, yang pertama kan besok masuk. Iya pastinya packing ya, Masya Allah. Baik. Atur nuhun Dokter Della. Nah, kita sudah ice breaking, sudah opening, sudah mengucapkan basmalah dan Al-Fatihah. Silahkan Dokter Della juga bisa mengawalinya dengan Al-Fatihah sendiri. Baik. Izinkan lanjut ya Dokter Della ya. Mangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz. Saya mengantarkan saja karena memang kewajiban saya sebagai ketua untuk mengantarkan. Selanjutnya saya silent menyimak karena memang supaya leluasa, tidak terbatasi. Dokter Della, Dokter Arif, Dokter Papan supaya terekspresikan apa sih ide gagasan beliau. Boleh jadi ada yang fresh, yang segar dari tiga dokter ini. Saya secara lisan langsung ketemu Ustadz Dedi di hari Kamis. Ustadz, ini ada tiga dokter ini potensial banget. Selanjutnya juga ya keren lah kata saya itu, mau menyumbangkan ide, kreativitas dan gagasannya, silakan Ustadz akomodir. Selanjutnya di seperti apakan. Nah, apalagi di masa pandemi ini, gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini. Baik, saya izin mengantarkan Ustadz dan Dokter Della, Dokter Papua dan Dokter Arif dan tim dari Ustadz Dedi. Nah, izinkan share screen perihal anggaran ini ya, perihal anggaran ini. Ini mohon disimak Dokter Arif, Dokter Della dan Dokter Popon. Ini tim kesehatan. Jadi penambahan Alkes ini budgetnya 4 juta. Apakah Alkes di sini jatuhnya kemana? Mohon silaturahim dengan Ustaz Dedi dikemanakan gitu ya. Dikemanakan yang rencananya setiap bulan ada 4 bulan, maaf. Nah, ini dikemanakan anggarannya, mangga silakan silaturahim. Selanjutnya poster kesehatan saya yang belum yang dikuningin dulu ini. Poster kesehatan juga dibajetin 500.000 Ustaz, para dokter. Selanjutnya pendampingan sekolah sehat dibajetin selama setiap bulan selama 9 bulan itu 300.000. Apakah seperti apakan dari teknisnya silahkan. Dan ini nanti mungkin
ke Waka Pengasuhan ya Ustaz Dedi ya. Nanti boleh minta masukan juga. Jadi nanti para dokter membuat apa namanya itu suplemen, komposisi suplemen di masa sekarang tuh diperlukan tuh seperti apa gitu, apa saja gitu. Yang sejauh ini sebagai highlight gitu ya Dokter Della, Dokter Popon dan Dokter Arif, sebagai highlightnya itu ada madu, ada buah-buahan, ada susu. Nah susu ini dulu susu murni dan kesininya setelah evaluasi ternyata lebih disukai susu kotak seperti itu. Nah, itu pengantarnya Ustadz, pengantarnya nampaknya ke Ustadz itu lebih membahas tentang sekolah kesehatan lah ya, sekolah sehat gitu. Jadi, mangga dilanjutkan ke Dokter Della ataupun Dokter Arif ataupun, nyamannya sih mangga ke yang mempunyai keperluan terlebih dahulu, nanti konsultasikan secara gamblang ke Ustadz Dedi. Nah, itu pengantar dari saya, selanjutnya saya menyimak menggunakan handphone, supaya para dokter juga bisa komunikasi ya. Dokter Arif barangkali atau Dokter Dela yang mau memaparkan ya, mau memaparkan share screen-nya, itu. Saya yang share screen, Ya, Pak Hasan boleh di... Oh coba ya, sudah boleh? Sudah bisa? ya. Sudah ya? Oke. Sudah muncul. Sudah, silakan Bapak. Yang akan mempresentasikan Dokter Della ya dok? Siap dok, siap. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam takdim. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya telat masuk karena ini baru sampai di Bandung. Karena besok jadwal anak pertama masuk DT SMA Putri. Baru banget ini masuk kamar. Hampura telat. Nah, perkenalkan Pak Dedi, saya Della, orang tua dari Asfa Asfi di kelas 8D, mereka kembar. Nah, alhamdulillah kami mendapatkan amanah di divisi kesehatan. Di divisi kesehatan ini ada Dokter Popon dan ada Dokter Arif. Mungkin yang terdekat ke Bandung adalah Dokter Arif karena di Karawang ya dok ya. Kalau saya sendiri posisinya di Serang, Dokter Popon itu di Kuningan. Kayaknya dekat sama Dokter Asep ini. Mungkin kami ingin men-sharingkan program kerja yang sudah kami buat sesuai dengan program kerja yang sudah pernah di-sharingkan sebelumnya oleh Pak Ketua. Pertama-tama adalah penambahan alat kesehatan. Kalau kita lihat tadi ada 4 bulan, per bulannya itu 1 juta. Nah, ini mungkin yang perlu kita sepakati, pengadaan alat kesehatan ini apakah untuk UKS atau bisa juga kita pakai untuk alat steril ruangan, atau di sini alat kesehatannya apakah juga untuk pembelian berupa alat-alat seperti apa, ini mungkin nanti kita bisa diskusikan di sini Ustadz Dedi, karena ada beberapa masukan dari ibu-ibu, terutama bunda-bundanya ya, ke kami itu. Pertama, kalau misalnya sakit, apakah di UKS ini ready untuk tenaga kesehatannya, ini juga harus kita diskusikan sepertinya malam ini. Ini pertama, program pertama adalah penambahan alat kesehatan. Lanjut dok. Kemudian suplemen dan vitamin. Tadi sore juga kami untuk bunda-bunda di kelas 8D khususnya kami juga melakukan Zoom meeting untuk persiapan anak-anak kami yang akan masuk minggu depan di tanggal 29. Nah, ini juga banyak sekali pertanyaan tentang suplemen dan vitamin, terutama yang program dari kita. Ini suplemen dan vitamin berupa apa? Berapa kali? Nah, setahu kami kan kemarin itu adalah suplemen dan vitamin ini 1 minggu 1 kali. Makanya kalau tadi saya tetap mengarahkan untuk bunda-bundanya tetap membawa vitamin yang biasa Solgannya minum di rumah.
termasuk juga ada yang biasa dengan habatus sauda atau dengan madu atau dengan yang lainnya, mangga itu dibawa karena kemungkinan program yang sudah berjalan adalah satu kali dalam seminggu. Nah, tadi juga saya sudah mengingatkan bunda-bundanya bahwa vitamin itu tidak melulu dari vitamin yang kita minum, tetapi juga asupan makanan. Nah, ini juga akhirnya menjadi pertanyaan, bagaimana makanan apakah mereka mengantri atau tidak. Nah, tadi juga saya sudah menjelaskan sedikit, setahu saya sekarang sudah tidak mengantri, tetapi, karena masih karantina mereka, mendapatkan makanan langsung ke kamarnya. Mungkin nanti Ustadz Dedi juga kita bisa diskusikan di sini. Nah, ini jenis suplemennya juga mungkin kalau kami merekomendasikan multivitamin yang tentunya di dalamnya ada vitamin C, D, E, B kompleks, dan mineral. Dan vitamin C-nya kami harapkan adalah yang dosisnya 500 mg, seperti itu. Terkadang anak-anak juga biar tidak banyak vitamin yang diminum, cukup 1, tapi kandungannya cukup baik. Kemudian juga rekomendasi dari kami adalah susu. Betul sekali tadi Pak Ketua menjelaskan sebaiknya susunya adalah kemasan saja, karena biar mereka bisa bersihkan terlebih dahulu untuk masing-masing dan kemasannya tertutup sehingga lebih higienis. Nah, frekuensi pemberian ini kalau kemarin-kemarin itu kan 1 minggu sekali. Nah, kalau sekarang itu seperti apa? Apakah susu bisa setiap hari walaupun kami juga orang tua membawakan anak-anak, susu juga gitu ya. Oke, lanjut, eee, Dokter Arif. Sudah, Dok. Sudah saya geser. Nah, untuk untuk poster edukasi kesehatan ini, kemarin kalau dari kami, Pak Ustadz Hapunten, ini sangat penting sekali terutama edukasi, baik berupa hard copy ataupun berupa digital yang misalnya sebelum mereka, mulai pelajaran ada tentang, digital berupa prokes, bagaimana prokes mereka selama di, asrama. Kemudian juga nanti kita bisa support tentang penyiapan konten. Nah, tentunya temanya kita sesuaikan dengan pandemi yang saat ini sedang terjadi. Dan titik-titik lokasi juga diharapkan adalah yang eye catching, anak-anak bisa lihat, jadi setiap anak-anak mau kemana, oh iya saya belum cuci tangan. Jadi nggak boleh pegang muka, pegang mulut, pegang mata, seperti itu. Nah, ini yang kami harapkan biar anak-anak juga terbiasa dengan AKB sekarang. Lanjut, Dok. Nah, ini untuk pendampingan sekolah sehat. Ini yang mungkin kita harus samakan persepsi, ini apakah pendampingan ini oleh siapa, dan untuk apa. Karena kalau kita sudah punya program sekolah sehat, tentunya semua-semuanya itu sudah ada di dalamnya. Termasuk juga tentang bagaimana counseling di sekolah, bagaimana makanan sehat, jajanan sehat di sekolah, bagaimana area tempat tinggal anak di asrama, termasuk juga sirkulasi yang ada. Nah, ini yang ingin kami diskusikan di sini adalah pembinaannya seperti apa, sistemnya ini yang mana yang akan kita pakai, dan kalaupun kita mau sampai ke standar sekolah sehat, sarana prasarana apa lagi yang harus kita penuhi seperti itu ya. Nah, setahu saya udah ada indikator tetap dan sudah sejauh mana indikator ini kita penuhi gitu, Pak Ustadz. Lanjut, Dok. Nah, untuk pemberian makanan tambahan mungkin tadi juga sudah kita singgung sedikit. Yang terpenting adalah makanan ini gizinya seimbang dan tentunya yang kami harapkan adalah yang tidak biasa mereka dapatkan. Jadi seperti mereka tuh kayak apa namanya, mendapatkan sesuatu makanan yang bukan yang rutinitas mereka dapatkan harian. Kan kalau kemarin juga yang sudah berlangsung itu adalah susu kalau nggak salah. Nah, mudah-mudahan nanti suplemen ini juga bisa menambah semangat solgan-solgan yang ada di asrama. Lanjut, Dok. Nah, ini penyuluhan kesehatan, ini ide dari kami tentang penyuluhan kesehatan ini.
kami siap untuk men-sharingkan ataupun memberikan informasi kepada Solgan dan musrifnya juga, dan terutama yang ada di asrama gitu ya. Bagaimana tentang kita untuk perilaku PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan bagaimana kita untuk prokes yang baik dan tentunya anak-anak bisa sehat, tidak hanya jasmani juga rohaninya. Lanjut, Dok. Nah, ini monitoring protokol kesehatan, ini juga ide yang dari kami yang kemarin di Proker sebelumnya belum ada. Monitoring ini kami jadikan program di mana kami dari Divisi Kesehatan siap untuk turun ke pondok untuk melakukan monitoring tentang prokes yang sudah ada di pondok, bagaimana berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian juga tentunya Satgas Covid. Ini juga kita untuk berdiskusi apakah ada Satgas Covid di SMP DTBS, kemudian juga bagaimana sarana prasarana. Nanti juga kami melihat monitoring untuk zonasi, apakah benar kalau merah benar-benar steril gitu kan. Kemudian juga bagaimana situasi tempat tidur anak-anak, dan kemudian juga rapid test secara berkala untuk anak-anak dan staf sekolah, termasuk guru yang ada di asrama ataupun musrif, dan kami pun dari divisi kesehatan kalaupun nanti mendapatkan jadwal untuk dapat melakukan monitoring secara berkala, ini sebelumnya kami siap untuk melakukan swab terlebih dahulu, seperti itu. Oke, dan kami datang ke sana dengan menggunakan prokes ataupun APD yang kami akan fasilitasi sendiri. Lanjut. Nah, ini raport kesehatan santri. Ini juga kemarin kami masukkan dari Ibu Gita yang di divisi sebelumnya, karena ini sudah menjadi program beliau di komite sebelumnya, bahwa ada tentang raport kesehatan santri. Nah, di sini sebenarnya kalau kita sudah punya program sekolah sehat, raport ini ada di dalamnya. Salah satu indikatornya adalah ini, di mana raport anak-anak itu semuanya kita mendapatkan anak-anak yang di zona hijau gitu ya. Nah, ini juga kami melanjutkan dari program sebelumnya, bagaimana dengan raport kesehatan ini adalah penilaian status derajat kesehatan santri didik, kemudian juga ini salah satu informasi bagi kita bagaimana anak-anak selama di asrama, ini juga menjadi masukan buat kami di divisi kesehatan tentunya nantinya. Nah, bagaimana, apakah ada kendala-kendala yang muncul selama mereka ada di pondok? Lanjut, Dok. Sepertinya udah ya, Dok. Nah, terima kasih. Ini adalah program kami di divisi kesehatan. Semoga program kami bisa terrealisasi. Oh, satu lagi. Ini titipan dari Bunda-Bunda. Vaksinasi. Karena masih banyak santri ataupun solgan yang masuk ke DT belum tervaksinasi, gitu kan. Alhamdulillah kalau anak-anak kami sudah lengkap vaksinasinya, jadi besok masuk udah vaksinasi, udah 2 kali. Nah, ada beberapa yang di kelas 8 itu juga belum tervaksinasi. Nah, ini bagaimana programnya? Kemudian kalau perlu berkoordinasi dengan Dinkes provinsi, nanti saya bisa bantu ke Dinkes provinsi, mudah-mudahan bisa memfasilitasi, ataupun nanti ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, seperti itu. Yang terpenting adalah data yang kita punya harus data yang baik, data yang lengkap, kita tahu berapa anak yang akan kita vaksin, dan tentunya anak-anak ini juga nanti sebelum divaksin kita harus membuat suatu surat persetujuan atau surat persetujuan orang tua, biar nanti kalau ada apa-apa kita tidak disalahkan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari Divisi Kesehatan, Ustadz Teddy. Mohon arahannya, mohon bimbingannya bagi kami yang baru-baru semua. Kami trio kuek-kuek ini baru-baru semua soalnya. Dan mudah-mudahan kami bisa mendapatkan ataupun memberikan
dampingan juga buat anak-anak kami di sana. Terima kasih Dr. Arif, Dr. Popon. Mohon maaf atas segala hilaf kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dela. Bersama kita juga ada Bapak Kepala Sekolah, Dr. Dela, Dr. Arif, dan Dr. Popon. Jadi silakan. Alhamdulillah kita dipantau Bapak Kepala Sekolah. Selain itu juga ada Ustadz Opik, Ustadz tadi sempat Ustadz Lutfi juga sempat singgah juga. Terima kasih sudah nengokin kami deh di sini yang sedang seru-serunya diskusi dengan para dokter ini. Baik, pengantar dari Ustadz Duden dulu ataupun langsung ke Ustadz Dedi, mangga selanjutnya. Pak Jiduden, Mangga Pak Kepala Sekolah, silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bu Dokter, Pak Dokter, Pak Ketua, telat saya harus ke asrama dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sangat bahagia, senang rasanya, banyak yang memberikan dalam bentuk rasa kasih sayang, salah satunya melalui silaturahim ini, Pak Hasan dan juga rekan-rekan di sekolah, wabil khusus Bapak Ibu yang tergabung dalam kepengurusan komite tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan niatnya ini Allah catat bagian daripada amal soleh. Mudah-mudahan juga Allah berikan kemudahan buat Bapak Ibu semuanya, begitu ya. Alhamdulillah, waskurillah, barusan menyimak separoh Bu Dokter. Mudah-mudahan hal-hal yang akan dikonfirmasikan mungkin saya setelah Pak Dedi, khawatir ada yang terlewat menyimak ya. Namun juga nanti saya akan membantu proses ataupun penjelasan dari hal yang sudah Bu Dokter presentasikan barusan. Singkatnya seperti itu terlebih dahulu, Pak Ketua ke Pak Dedi terlebih dahulu. Atur mohon. Ya, mohon Pak Jiduden. Juga pertama-tama saya sampaikan dulu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Iring doa jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Dr. Arif, Ibu Dr. Dela, Ibu Dr. Popon, juga terutama Bapak Ketua ya. Luar biasa tadi yang dipaparkan oleh Dr. Dela. Ini tadi sangat bahagia sekali ya dengan program yang ditawarkannya. Mungkin kita akan diskusi satu persatu. Tadi ada berapa slide? Ada berapa tadi Bu Dok ya? 10 berapa? Iya, saya bisa langsung tik-tak saja ya Pak Dr. Arif, Dr. Popon. Jadi kita non formal lah. Jadi silakan langsung tik-tak saja. Mungkin supaya lebih Sambil ditampilkan lagi barangkali Ustadz gimana? Ditampilkan lagi aja. Ini kan Boleh satu persatu aja biar kita diskusikan satu aja biar pada tinggal baku. Ya. Baik, ini yang program pertama Pak Ustadz. Iya, tentang penambahan alat kesehatan itu kan ya. Ya. Fungsi UKS di masa AKB, jenis dan jumlah alkes yang dibutuhkan, jenis dan jumlah alat steril ruangan, air, purifier dengan HEPA filter ya, ruangan yang akan menggunakan alat steril ruangan. Artinya mungkin lebih kepada alkes ya Pak ya. Iya. Alkes apa yang diperlukan oleh pihak sekolah saat ini di dalam masa AKB seperti itu. Betul. Bu Dian barangkali mau menambahkan, ini ada PJ UKS, alhamdulillah sudah bergabung Ibu Dian.
Ya. Menambahkan sedikit, Pak Ustadz, untuk yang tertulis di deskripsi ini adalah yang kita kutip dari program sinergi yang waktu awal di-share oleh Pak Ketua Komite. Jadi yang ada pengajuan dari pihak sekolah gitu. Nah ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di kotak kuning itu konfirmasi yang ingin kami sampaikan kepada pihak sekolah terkait alkes gitu, alkes yang dibutuhkan seperti apa. Kemudian di situ kan tertulis alat steril ruangan. Nah ini mungkin yang perlu kita pertajam, yang dimaksud alat steril ruangan ini yang seperti apa gitu. Karena yang kami bayangkan apakah bentuknya air purifier gitu ya, yang biasa digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan misalnya dengan HEPA filter, atau yang seperti apa, mungkin nanti ini perlu kita perjelas gitu, alat steril ruangan yang dimaksud di situ apa gitu. Mungkin itu gambaran sedikit Pak Ustadz. Ya, baik. Kalau begitu sambil nunggu Budian, terima kasih Pak Dr. Arif. Yang pertama, saya izin menyampaikan bahwa sekolah ataupun UKS yang ada di lingkungan kami, masing-masing sekolah ada, Bapak. Jadi kondisi saat ini kalau mengacu kepada jumlah santri, Pak, jikalau jumlah santri banyak yang diuji sakit, nampaknya tidak memenuhi kapasitas, Pak. Posisi kami di masa AKB ini menyurut tempatnya, Pak, yang tadinya bisa memposisikan 8 santri dalam satu ruangan dengan ruang periksa, termasuk ada ruang perawat dan ruang dokter, nampaknya untuk kondisi sekarang tidak ada, Pak. Jadi sebagiannya ada pengembangan terkait dengan sekolah baru, kemudian di saat ini kami mencari alternatif satu ruangan yang tadinya asrama menjadi ruang lab, ruang UKS, juga perpustakaan. Itu posisinya ada di Gedung Ali lantai pertama untuk UKS. Ada apa saja di sana? Pak Dedi nanti dibantu fotonya ya. Di sana ada 2 bed ruang periksa, 2 bed untuk periksa pasien. Terus yang keduanya ada tempat jaga dokter. Kemudian di depannya untuk perawat. Kemudian ada 2 bed untuk observasi sementara begitu. Nah, lanjut dari itu kita punya apa ya nyebutnya saya ruang observasi buangan, Bapak Ibu. Jadi di SMA ada ruang observasi bersama. Jadi ketika sudah nggak nampung untuk kondisi yang biasa-biasa atau sakit yang di luar gejala COVID, itu di ruang UKS sekolah SMP itu ada 2 bed, kemudian 5 itu gabung bersama SMA, posisinya kurang lebih 50 meter ke arah timur. Nah, seperti itu. Kemudian layanan yang ada, maaf untuk UKS dulu ya. Nah, ketika ada yang gejala COVID, ketika kondisinya dari UKS sudah ketahuan dengan screening yang ada di sekolah, maka nanti posisinya isoman di Cottage Darul Jannah, artinya ada di Geger Kalong, Pak. Jadi tidak ada di lingkungan sekitaran kita. Kalau dihitung jumlah bed dari UKS sampai ke Cottage itu totalnya ada 126 bed. Memfasilitasi berapa santri? Santrinya sangat banyak, Pak. Begitu ini tuh. Di Eko saja berapa Pak Ded? Kalau dihitung masuk santri kalau semuanya Pak, Gerlong dengan Eko itu sekitar 1.600-an Pak. Mohon koreksi ya Pak Ded kalau keliru, itu untuk semua santri begitu ya terkait dengan UKS ini. Nah, itu terkait dengan sarananya Pak. Nah, untuk programnya kami saat ini baru mau mulai lagi Pak. Jadi 2 tahun pandemi atau 2 tahun ajaran pandemi ini, program UKS kami tidak berjalan begitu Pak. Mengingat kondisi posisi santri tidak di sekolah, yang ada adalah layanan konvisif dari pengelola UKS. Begitu kalau ada yang sakit, kami ingin tahu seperti apa, begitu menyapa, sehol, dan saling mendoakan lah seperti itu Pak.
terkait dengan kondisi yang berjalan programnya. Sebelumnya UKS ini tadi sudah dipaparkan ada di slide. Saya tahunya yang dulu waktu masih Belita atau layanan posyandu kan ada KMS ya, kartu menuju sehat begitu. Kalau tadi istilahnya apa ya? Nah itu saya sangat ingin sekali begitu, termasuk program sekolah sehat Bapak Ibu. Jadi ini program yang direncanakan tahun sekarang berjalan begitu. Artinya kalau kemarin berserakan ada yang di guru begitu, ada di pengelola UKS begitu. Nah, artinya apa? Kami ingin menempuh status di dinas itu sebagai sekolah yang sekolah sehat begitu. Kan ada sekolah terkait dengan adiwiyata. Nah, satu lagi ada sekolah sehat atau istilahnya kalau di tingkat dinas ada namanya lomba sekolah sehat begitu. Nah, lanjut Bapak Ibu, terkait dengan jenis dan jumlah alkes yang dibutuhkan. Untuk yang urgent alat screening itu yang pertama gitu. Yang kedua adalah nanti Bu Dian bisa bantu bahwa selain alkes ini juga kami mengadakan obat-obatan yang sifatnya untuk mengantisipasi saja sebelum dilakukan tindakan atau ke dokter. Jadi setiap bulannya kita belanja obat-obatan, menyediakan untuk masing-masing kelas begitu. Saat ini menyiapkan 12 blok tiap asrama yang nanti digunakan untuk santri. Nah, kemudian musrib saat ini Bapak Ibu belum mendapatkan pelatihan P3K secara utuh. Nah, ini peluang juga. Biasanya kami dapat layanan dari yayasan. Musrib ini dapat pelatihan kaitannya dengan P3K begitu. Yang ada kemarin yang sudah dilaksanakan itu terkait dengan mendeteksi terkait dengan COVID seperti itu dan program karantinanya. Nah, ini juga peluang. Jadi tidak hanya ke santri nampaknya untuk bagaimana hidup sehat di asrama musrib termasuk P3K-nya perlu dibekali seperti itu. Biasanya kita kerjasama juga dengan puskesmas. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu sebagai informasi nyambung dari slide yang setelah ini. Jadi di sekolah ini ada satgas COVID-nya, begitu ya. Itu bagian daripada yang disyaratkan oleh Dinas Pendidikan, juga Dinas Kesehatan. Nah, selanjutnya di atas sekolah di tingkat yayasan ada namanya tim tangguh. Dulunya yang istilahnya disebutnya tim gugus COVID begitu ya. Kami menyebutnya tim tangguh, itu yang mengkoordinir jalur komunikasi atau mengkoordinasi dengan semua unit yang ada di Darut Tauhid. Nah, di yayasan juga ada unit ataupun klinik kesehatan terpadu. Nah, kalau kita menyebutnya PKT Darut Tauhid, pusat ataupun klinik terpadu Darut Tauhid. Siapa saja itu selain SDM adalah para santri. Di sana ada dokter, juga perawat yang memfasilitasi para santri yang sakit ya dalam kondisi sekarang, juga karyawan begitu. Nah, untuk di Eko ini posisinya mereka dalam kondisi sekarang masih sifatnya by on call begitu ya, standby. Nanti kalau ada yang sakit mereka visit ke sekolah begitu ataupun ke UKS, mereka standby di sana begitu. Selebihnya mereka standby di klinik seperti itu. Nah, kenapa juga kita juga kemarin mencantumkan dalam program sinerginya bikin ada ambulan begitu. Sebenarnya ambulan di yayasan ada, cuman mobilitasnya sangat tinggi. Jadi kami ingin memisahkan antara mobil yang mengevakuasi COVID ataupun belanja dengan santri lah, intinya itu latar belakang di antaranya mengajukan kendaraan seperti itu. Kemudian jenis dan jumlah alat steril ruangan, sebenarnya ini latar belakangnya Bapak Ibu kemarin itu saya menyampaikan bahasan itu karena ada yang menawari begitu ya. Saya barusan buka-buka di WA, aduh lupa lagi gitu ya, nama barusan muncul gitu ya. Itu terkait dengan di ruangan di asrama. Jadi per ruangan itu ada alat sterilisasi vakum seperti AC yang nempel di dinding gitu. Saya kurang begitu paham. Tapi
dari penyampaiannya bahwa pesantren yang lain sudah banyak yang menggunakan, termasuk air yang seperti apa ya saat itu kangen water, tapi ini jenisnya berbeda begitu. Tapi di sini bisa mengolah pH yang maksimal sehingga bisa membantu kepada kesehatan santri. Saat ini air ini yang digunakan adalah dari kantor Eko. Jadi di kita tuh ada sumber mata air gitu ya, dan dikelola sudah 10 atau 12 tahun begitu, dan dijadikan sebagai layanan selain ke santri juga ke warga-warga yang ada di sekitaran Eko Pesantren ini begitu, diolah menjadi air minum. Nah, santri pun keluarga besar dari Tauhid sumbernya dari sana. Nah, ketika ada ini berarti ada kran ataupun yang terpusat begitu ya, seperti common water yang ada di lingkungan asrama itu. Kemudian slide berikutnya mungkin Bapak Ibu. Slide ketiga ya. Informasi Bapak Kepala Sekolah, Bu Dia sudah bisa open mic. Oh, mangga. Bu Dian boleh menambahkan yang alkes diperlukan di UKS? Bismillah. Tadi ada sedikit gangguan, jadi susah untuk unmute. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu komite yang sudah memaparkan rencana agendanya ya, agenda di divisi kesehatannya. Ya, Bu Baik. Dian di alkes aja ya, Bu Dian. Siap, mangga Pak. Ya. Untuk Bapak Ibu, Bu Dian ini bidan, istrinya Wakapengasuhan SMA Ustadz Hendra dari Karawang aslinya. Mangga Bu Dian. Untuk alkes, sebenarnya alhamdulillah Pak, kalau secara mayoritas sih alhamdulillah sudah punya. Kalau untuk hanya yang standar ya, maksudnya kayak termometer, oximeter, terus tensimeter, stetoskop. Kalau alat-alat yang seperti itu, insya Allah sudah ada sih, kita sudah punya gitu. Termasuk bed juga, bed pemeriksaan, alhamdulillah sudah punya. Tapi, nah mungkin ada masukan dari Ibu Bapak dokter, barangkali yang harus ada lagi di UKS apa gitu. Kalau untuk yang standar mah alhamdulillah sudah ada, Pak. Baik, terima kasih Bu. Mungkin sedikit memberi masukan juga. Kalau memang mungkin dirasa sudah cukup lengkap untuk saat ini, bisa juga seperti ini mungkin Pak Kepala Sekolah. Jadi kita sesuaikan dengan program yang sekolah sehat itu ya yang ingin memang diselenggarakan di tahun ini. Barangkali di program sekolah sehat itu kan biasanya mungkin nanti Ibu Dr. Della boleh menambahkan juga karena beliau insya Allah akan lebih paham. Barangkali di situ ada indikator salah satunya misalnya kebutuhan atau alat kesehatan yang harus minimal tersedia misalnya dan ternyata memang saat ini belum tersedia. Nah, mungkin bisa kita arahkan juga ke sana sepertinya gitu. Jadi supaya nanti bisa juga memenuhi untuk kebutuhan sekolah sehat, program sekolah sehat ke depan gitu. Barangkali seperti itu, Pak. Ya, memang ini yang diperlukan untuk tadi sambil kalian menjawab Pak ya tentang sekolah sehat. Memang kami belum punya indikator yang harus dipenuhi, Pak. Kalau misalkan diakreditasi kan ada ya, akreditasi ada indikator-indikator yang harus terpenuhi supaya nilai akreditasinya A misalkan. Nah ini pun terang belum punya instrumen untuk penilaian standar sekolah sehat, Pak. Indikator-indikator apa saja yang perlu diadakan itu ya, alat instrumen penilaiannya seperti itu. Kalau panduannya kemarin sudah dapat dari Ibu Gita, sedang dipelajari juga ini, belum tuntas. Nah ini barangkali Bapak Ibu dokter bisa membantu juga instrumen apa saja yang diperlukan seperti itu, Pak. Punten Ustadz, kemarin pas itu kan kalau kata Bu Gita sudah diberikan indikatornya ya.
Berarti sekarang posisinya itu indikator ataupun pihak sekolah belum pernah melakukan assessment ataupun melihat kemampuan sekolah untuk mencapai standar indikator sekolah sehat gitu, belum ya? Kan karena kalau nggak salah sih ada 10 indikator kunci ya sekolah sehat itu gitu kan. Apa namanya, kayak dari kepadatan kelas. Nah, ini mungkin nanti saya juga mau konfirmasi dulu ke Dinas Kesehatan terkait pandemi ini, apakah ada indikator baru, kan karena kalau setahu saya 10 indikator itu kayak ada kepadatan ruangan kelas. Nah kan kalau sekarang mungkin kita kan juga udah dengan jarak ya 1-2 meter per murid, ini kan berarti kan udah indikator berbeda lagi. Kemudian tingkat kebisingan, kemudian ini yang saya masih rada-rada ingat ya, memiliki lingkungan sekolah yang bersih itu udah pasti, yang tadi udah saya pernah sebutkan. Kemudian bagaimana sumber air bersih, pencahayaan itu termasuk kelas dan ruang asrama, makanya yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan juga bagaimana ruang asrama seperti ventilasi, kemudian arus dari pencahayaan yang masuk, kemudian juga bagaimana kebersihan dari kamar, terus udara itu seperti apa perputarannya. Selanjutnya yang setahu saya itu kantin sehat. Mungkin karena sekarang pandemi kan berarti kantinnya seperti apa, kita mungkin bisa via online, tetapi yang dijual itu seperti apa. Kemudian karena kita asrama, yang sudah pasti adalah asupan gizi. Jadi seperti menu harian anak-anak, nah ini juga menjadi salah satu indikator. Kemudian kamar mandi dan WC ini karena juga masa pandemi ini seharusnya bagaimana sirkulasi dari kamar mandi seperti itu. Terus kalau nggak salah tuh ada rasio ya, ada rasio kamar mandi untuk kalau nggak salah sih dulu tuh 1:40 kalau kita laki-laki ya. Kalau perempuan tuh 1:25 deh kalau saya seingat saya gitu ya. Nah, kemudian juga yang pasti KTR, kawasan tanpa rokok, ini juga menjadi indikator penting. Nah, ini yang saya masih rada ingat gitu, 10 indikator yang untuk sekolah sehat. Mungkin nanti saya konfirmasi lagi ke teman-teman di Dinas Kesehatan, takutnya ada indikator terbaru, nanti saya boleh sharing juga ke Ustadz Dedi gitu ya. Boleh Bu. Ya ini terus terang untuk sekolah sehat itu baru tahun ini Bu akan digulirkan gitu ya programnya. Oh, Makanya baik. salah satunya itu permohonannya supaya ada pendampingan kami yang masih lugu lah itu Bu. Sama Pak, lucu-lucu belagu kita ya Pak. Ya. Nah itu Pak makanya tadi gitu, Bu. makanya kami konfirmasi pendampingan ini kita dengan siapa, puskesmaskah atau dengan dinas kesehatan setempat atau berupa seperti apa gitu. Karena dulu saya sebenarnya baru pindah Pak, saya baru pindah dari dinas kesehatan karena pengen fokus ke anak-anak, jadi saya baru keluar dari dinas kesehatan. Kalau dulu tuh kita programnya, kalau untuk sekolah itu nanti kita ada pendampingan secara berkala dari puskesmas, termasuk pemeriksaan secara berkala dari puskesmas, pembinaan ke UKS seperti itu. Nah, kalau dari DT sendiri programnya seperti apa? Nanti biar kita bisa sinkronisasi seperti itu, Pak. Iya. Boleh izin Pak Dedi ya. Mangga. Iya. Jadi Bu Dokter, dari apa yang sudah dipaparkan, khususnya poin sekolah sehat ini, artinya dilatar belakangi dengan adanya pemenuhan instrumen dari kelayakan sekolah membuka tatap muka dari tahun lalu, termasuk yang istilahnya kami punya sarana kontrolin atau monitoring data pokok pendidikan oleh Dinas Pendidikan. Termasuk tadi Bu ya, instrumen pemenuhan seperti rasio, terus ventilasi gitu ya Bu. Itu semuanya hampir mirip begitu. Saya menggagas ini, mendorong tim siswa, jangan nanggung lah begitu, sambil dipenuhi program sekolah sehat ini. Nah artinya apa yang disampaikan Pak Dedi, kita baru memulai Bu, bahkan ini
sebenarnya nggak dimasukkan kepada rencana kerja tahunan sekolah. Tapi bagaimana nanti di tahun ajaran berikutnya bahwa kita tuh udah ready. Jadi sekarang istilahnya lebih kepada mempelajari, mengasesmen, evaluasi diri begitu, menentukan langkah-langkahnya sambil apa yang sudah tersedia begitu itu dipertahankan. Kalaupun ada yang belum, bagaimana kita membuat perencanaan untuk pemenuhannya, termasuk tadi kayak ventilasi. Kalaupun ada yang harus diperbaiki atau dibenahi, tentunya itu kan bagian yang harus dimasukkan kepada perencanaan sehingga termuat semua kebutuhannya itu adalah di tahun ajaran depan begitu Bu. Seperti itu. Baik, baik Bapak. Jadi hapunten ini berarti ininya kita tahun ini nih mempersiapkan gitu ya Pak ya. Jadi untuk bagaimana biar nanti di tahun berikutnya itu ini sudah berjalan dengan baik. Jadi sekarang ini kita sama-sama untuk melakukan self assessment dulu sampai sejauh mana kemampuan dari DT dan dari SMP ini SMP EHO. Kemudian setelah itu kita lihat lagi program yang ada. Baru nanti kita akan melengkapi kalau ada kekurangan gitu ya Pak ya. Iya. Betul, Bu. Siap. Izin menambahkan, Bu. Boleh. Waktu itu pernah studi banding ke sekolah yang memang sudah sekolah sehat, Adiwiyata. Waktu itu memang disampaikan apa sih tahapannya gitu ya. Memang ada pendampingan dari puskesmas setempat. Nanti kalau ketika kita akan mengajukan, nanti dari puskesmas terus akan mendampingi sampai dengan finishnya gitu. Malah waktu itu tuh puskesmas tuh bilang kalau kita sudah mengajukan itu bisa memohon bantuan gitu ya ke pihak-pihak terkait untuk melengkapi itu, seperti misalkan harus butuh misalkan kan harus ada taman ya, kayak taman atau kayak tanaman apotek hidup dan lain sebagainya. Nah itu bisa minta bantuan ke dinas pertamanan atau apa gitu ya. Pokoknya nanti katanya akan dibantu ke arah sana sampai dengan inilah ya tercapai gitu indikator penilaiannya gitu Bu. Kalau waktu itu pernah ngobrol dengan orang puskesmas teh. Ya itu yang tadi juga sudah saya sampaikan Bu Dia. Makanya tadi saya minta konfirmasi ke Ustadz Teddy, apakah kita pendampingan ini berupa apa? Apakah dengan puskesmas atau seperti apa? Biasanya kalau dengan puskesmas itu kita bersurat saja ke puskesmas untuk pendampingan sekolah sehat. Tetapi perlu kita ketahui sekarang Fasiankes ini sedang sibuk-sibuknya dan beban kerjanya ini sekarang sangat-sangat besar dan luar biasa. Nah mungkin ini juga harus kita cari jalan keluarnya, jadi kita tidak hanya menunggu dari puskesmas datang, mungkin kita juga bisa melakukan self-assessment terlebih dahulu dengan indikator yang memang sudah menjadi standar bagaimana sekolah sehat. Yang tadi Bu Dia sampaikan betul sekali, harus ada taman atau penghijauan termasuk ada toga. Jadi untuk apotek hidup gitu ya. Nah mungkin ini nanti kita sama-sama saja, nanti saya coba cari indikator terbarunya ya Pak Ustadz, nanti kita sama-sama melakukan self assessment. Nanti boleh kita berdiskusi lagi tentang sekolah sehat. Misalnya setelah saya dapat indikator, nanti saya informasikan ke pihak sekolah, kemudian setelah itu pihak sekolah melakukan self assessment. Setelah itu kekurangannya apa saja nanti kita bisa jadikan jalan keluar. Kalau kita sudah siap, kita boleh minta tolong ke puskesmas untuk datang melihat assessment yang kita sudah buat ini sudah sesuai atau belum. Mungkin seperti itu nanti. Ya Bu, setuju Bu. Betul Bu, benar setuju. Ya. Jadi kita sendiri aja Bu, kasihan saya lihat, kan saya kenal juga sama Keslingnya Bu, lagi ngurusin kopi. Iya Pak, soalnya saya juga sebelumnya makanya saya mundur dari ini nih, soalnya juga suami posisinya kan di rumah sakit, jadi kerjanya cukup ini, akhirnya udahlah salah satu harus mundur nih daripada ntar anak
ngejagain gitu. Jadi memang kalau di Fasiankes ini sekarang beban kerja sangat-sangat besar ya. Dokter Popon yang masih aktif di rumah sakit nih sama Dokter Arif gitu. Kalau saya aktifnya di rumah aja sekarang Pak. Nah, saya boleh nanti saya coba nanti hari Senin saya coba tanya ke teman-teman di kantor. Nanti kalau saya sudah dapat indikatornya nanti saya informasikan ke Pak Ketua. Seperti itu. Ya, alhamdulillah kadarullah bisa dipertemukan silaturahim dan Bapak Ibu profesinya di bidang kesehatan. Kami pun sangat menjaga sekali Bapak Ibu ya kaitannya dengan pengelolaan sekolah ini harus membangun kemitraan juga itu bagian salah satu yang harus dipenuhi dalam standar pengelolaan sekolah. Bagaimana sekolah ini bisa membangun ikatan kerjasama dalam pendidikan. Mobil khusus Yankes ini adalah pembinaan kepada para santri, bahkan ingin ada bukti MOU begitu. Kami harus kumpulkan untuk kondisi saat ini tuh kami keep aja dulu. Bahkan dari Satgas Darut Tauhid atau tim tangguh tadi, apapun yang terjadi di asrama kita nggak tembusin ke mereka, Bu. Tapi mereka tahu bahwa sebelum ini kita kan juga mengundang mereka audiensi. Artinya kita dipersilahkan, termasuk ketika simulasi bulan Juni lalu, artinya kami sampai ngundang walaupun via daring gitu, ya terkait dengan kelayakan ini istilahnya memperbolehkan gitu. Tapi ketika ada kasus, kami jalurnya jalur dalam aja Bu, jadi ingin mandiri lah seperti itu, dimanfaatkan yang lainnya begitu seperti itu. Betul betul. Mungkin saya boleh tanya sedikit ya Pak Kepala. Tadi kan terkait tentang apa namanya yang untuk ruangan. Jadi kan ini kan tentang sterilisasi ruangan. Tadi ada alat yang untuk di dinding. Mungkin ini Dokter Arif sama Dokter Popon ini mungkin kita bisa lihat ini mungkin yang dimaksud dengan kemarin apa Dokter Arif? Kok saya jadi lupa ya? Oh, Pak Hasan, WA dari saya bisa ditampilin nggak? Itu kan ada gambarnya ya. Saya nggak bisa WA buka yang lagi. mana Pak Haji? Yang produk yang saya japrikan ke Pak Hasan pekan lalu. Sebentar saya cari dulu ya Pak Haji ya, siap. Dokter Arif kemarin kita yang buat ruangan kita pakai apa itu yang kita taruh di dinding? Kok saya jadi lupa ya namanya? Exhaust fan, Dok. Exhaust fan, benar-benar Dokter Popon. Ya, apakah berupa exhaust fan atau seperti apa ya? Ya. Bukan, Bu. Bukan. Ada ini Pak Ustadz Duden kemarin tuh kan terfikirnya karena belum jelas ini alat steril ruangan teh yang seperti apa gitu ya. Apakah seperti di rumah sakit misalnya pakai air purifier dengan HEPA itu, atau mungkin kita berpikirnya kan kalau air purifier dengan HEPA itu harganya mahal sekali gitu. Nah kemudian kita berpikirnya apa ini ada kaitannya dengan ventilasi lah gitu untuk di ruangan kelas kah atau untuk di ruang asrama gitu. Jadi kita kemarin ya terfikirnya mungkin kita bisa mengendalikan ventilasi ruangan itu dengan exhaust fan, termasuk juga untuk di kamar mandi. Jadi ada terfikir ke arah situ. Karena kita kan belum ketemu gini ini alat steril ruangannya yang seperti apa gitu. Sebenarnya Pak nomor 4 ini istilahnya emang ini Pak dari kemarin yang menyampaikan. Oh iya. Air purifier ya Pak ya. Iya. Itu lebih bagus sih sebenarnya Pak kalau memang air purifier. Fokusnya adalah di asrama memang Pak. Kami tidak di kelas. Mau ditampilkan Pak Haji, mau ditampilkan boleh, di sini. Jelas izin ya. Iya. Mohon izin di kelas dulu saya tampilkan ya. Ada harganya nggak Pak Hasan itu? Saya lupa lagi. Iya, itu teh udah di-share juga di WhatsApp grup divisi kesehatan. Dokter Arif bisa dilihat di situ ataupun saya coba dulu ya. Saya coba dulu. Sebentar, mungkin saya bisa buka nggak ya sini. Sebenarnya sekaligus mau minta pendapat gitu dengan kondisi di betul. Atau tidak sih sebenarnya gitu. Betul. Saya juga forward ke grup manajemen, bisa dimonitor sama Ustadz Opik juga, Ustadz Edi juga. Tinggal dipilih ini untuk timernya waktunya kalau 40 menit dia untuk yang full.
Kalau misalkan 45 menit ya yang setengah ada 3/4-nya. Kalau ini yang 5 menit, kalau yang isinya sedikit. Udah, nanti dia otomatis nyala. Alasan itu mah Yupi buat Oh iya, makanan. Oh ya Itu Allah. mah UV yang itu buat ada di ini ya alat ini mah ya, Pak Ustadz ya. cleaning aja itu. Kita sebenarnya Investasi kemarin punya UV. alat UV untuk steril ruangan. Tingginya 1 meter, itu kami dapat hibah dari Danamon. Sudah digunakan, cuman ya lama Pak, begitu 30 menit begitu kan, kita harus tungguin. Pindahin lagi, kita ada 24 ruangan, kita harus maksimalin dengan satu alat. Akhirnya kita gunain aja yang sistemnya sprayer begitu ya, yang sudah berjalan. Ada Pak Hasan di atasnya kalau nggak salah, sebelum WA itu yang barusan. Siap, masih di scroll, masih dicari Pak Haji. Mungkin sambil menunggu Pak Hasan, bisa kita fixkan mungkin Pak Ustadz ya, Dr. Della dan Ustadz semua. Iya. Untuk yang poin alkes, tadi menurut informasi dari Bu Dian kan sebetulnya Iya. sudah cukupi, jadi nanti ini mungkin akan kita hubungkan juga nanti dengan penyelenggaraan sekolah sehat itu, apakah memang masih ada yang dibutuhkan dari Membutuhkan tambahan alat atau tidak gitu ya. ini akan kita follow up lagi nanti setelah ada informasi dari Dr. Della ya Dok ya. Ya, boleh, Dok. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke poin. Lanjut dulu ke ini ya, Pak Ustadz ya, nggak apa-apa ke program yang kedua Boleh. karena Silakan. Lanjut, boleh nanti di Silakan. kontrak waktunya sampai jam berapa Pak Hasan? Mangga itu bisa diperpanjang itu mangga gimana kesepakatan saja. Bentar, saya Atau mungkin bisa sambil yang poin-poin penting aja ya Dokter Arif ya. Karena habis ini kan habis penambahan alat itu suplemen ya. Oh ya, suplemen ya tadi itu Bu ya. kalau untuk suplemen kan nanti mungkin rekomendasi dari kita ya Dokter Della ya. Ya, ini kan nggak mungkin Ini bisa kita udah bisa kita inilah. bisa kita skip dulu ya Dok ya. Ini kita skip. Kemudian untuk poster Ini juga kayaknya kan tinggal ininya ya, materinya ya dari kita, nanti kita bisa share ke Pak Dedi ya, Ustadz Dedi ya. Boleh Bu ya. Untuk rekomendasi ininya Dokter Arif, temanya. iya materi isinya kontennya ya Dok ya. Materi isi konten, biar anak-anak juga selalu ingat bahwa tangan ini harus selalu bersih gitu kan, karena kan COVID ini kan sebenarnya simpelnya adalah ya tangan kita ini gitu ya, gitu kan. Nah kemudian tempat-tempat titik poster paling ya, yang harus yang eye catching, anak-anak bisa lihat seperti itu. Mungkin ini bisa kita skip. Nanti Dokter Arif bisa kasih temanya ke Ustadz Dedi gitu. Mangga Dok. Nah, pendampingan sekolah sehat tadi udah dijawab Bu ya. Sudah Udah ya? dibahas ya. Oke. Ini Makanan tambahan juga udah ya, kita tinggal ini aja konfirmasi. menunya ya, Nah, betul, konfirmasi menu. Kan kalau kemarin itu susu, apakah sudah ada dari tim gizi ataupun tim dari kesiswaan yang membuat menu seimbang, boleh nanti di-share ke kita, ntar kita bisa lihat. Ataupun nanti kita bisa kasih masukan ya, Dokter Arif sama Dokter Popon ya, ke komite menu-menu apa yang bisa kita jadikan menu tambahan, tetapi anak-anak juga ini adalah menu yang mereka tunggu-tunggu gitu. Ini di luar suplemen Bu Dokter ya? Iya, ini kan di luar suplemen ya.
kayak kemarin itu kan suplemen itu sama madu ya. Terus dapat susu Ya, lagi ya anak-anak ya kalau nggak salah ya. kalau yang sudah berjalan sih alhamdulillah ya Nah, madu seperti itu yang sudah berjalan mah setiap bulan gitu Bu. ya, siap. Kita lanjut Mungkin ya. bisa ya, itu bisa dilanjut. Nah, ini penyuluhan Nah, ini kesehatan. kalau ini kan Oke. program yang kami inisiasi, semoga komite bisa, kami juga bisa membantu biar anak-anak juga dan musrif ataupun semua yang ada di asrama, kita sama-sama saling mengingatkan lah. Mudah-mudahan dengan penyuluhan ini juga kita bisa, anak-anak bisa lebih aware sama prokesnya gitu. Mangga Ustadz. Baik, untuk penyuluhan memang ini sangat diperlukan Bu oleh sekolah ya. Cuman barangkali ini perlu ada kesepakatan mengenai temanya atau judul materi yang akan disampaikan. Kalau ini saya lihat dari buku pedoman pembinaan dan pengembangan UKS dari Bu Gita. Ada berapa tema ini teh? 20 tema Bu. Ya. Kalau 1 bulan ya mungkin bisa dipilih ya. Dan ini tadi kata Bapak Kepala Sekolah ya, juga tidak hanya ke santri yang diperlukan, yang juga barangkali musrif perlu juga skillnya ditambah gitu ya, karena kan mereka secara latar belakang pendidikan bukan dari kesehatan, sedangkan yang namanya kesehatan di asrama penanganannya itu kan sangat penting seperti itu Bu. Betul. Jadi mungkin nanti temanya juga kita kaitkan dengan pandemi yang sekarang ya. Nanti mungkin saya juga minta masukan dari Dr. Arif dan Dr. Popon, kita taruh di grup saja. Kira-kira tema apa yang bisa kita masukkan di situ. Mungkin juga untuk musrif ataupun untuk yang ada di asrama, ini untuk kalau penanganan kegawat daruratan. Untuk bagi orang awam ya tentunya. Jadi musrif juga kalau misalnya ada santri ataupun ada kawan yang udah mulai terlihat batuk, tapi dia tahan-tahan, nah ini harus seperti apa. Karena kan juga nggak setiap batuk COVID gitu kan ya. Nah, tapi bagaimana kita tidak membuat panik, tetapi kita juga harus menjaga prokes yang ada di asrama. Nanti tema-temanya juga mungkin kita sangkutkan juga dengan pandemi ya Ustadz Dedi ya. Karena kalau yang di UKS itu kan biasanya PHBS, jajanan sehat, Kesling gitu kan. Nah nanti mungkin kita bisa, rencana kami sih 1 bulan sekali. Nanti kalau ini kan berarti paling tinggal 3 bulan ya, 3-4 bulan. Berarti ntar 3-4 tema yang akan kami usung lah seperti itu. Di semester ini Bu ya barangkali ya? Iya, di semester ini gitu kan. September, Oktober, November, Desember ya, berarti 4 Saya sih, bulan. kalau saya sih pengen cepet-cepet Desember biar ketemu anaknya lagi. Mohon maaf Bu, ini untuk materi dan waktunya gimana Bu? Mangga Ustadz, kira-kira bagusnya seperti apa harinya, terus kira-kira awal bulan atau akhir bulan kami ikut. Nanti kami untuk pemateri, kalau misalnya mau dari luar juga boleh, atau dari kami sebagai orang tua juga nggak apa-apa, mangga aja gitu kan. Ini kan karena kan hanya buat kita-kita ya, hanya buat Solgan dan Musrif ya, gitu kan. Soalnya kan kalau kita lihat di perencanaan anggaran memang ini belum masuk gitu kan. Jadi untuk meminimalisir lah apa namanya, nah minimalis tapi hasil maksimalis gitulah Ustadz gitu kan. Itu hebat. Jadi iya, jadi bolehlah kami juga nggak apa-apa gitu. Insya Allah lah Dokter Popon, Dokter Arif dan saya bisa, insya Allah lah gitu kan. Karena kan ini kan juga buat anak-anak kita juga kan. Tapi nanti sesekali juga saya nanti minta teman-teman mungkin dari ID gitu ya, atau Dokter Asep gitu kan, karena setiap hari saya ngedengerin Dokter Asep juga gitu. Siapa tahu Dokter Popon kan karena dari Kuningan dekat sama Dokter Asep gitu kan. Nah, alhamdulillah dekat Dok. Jangan-jangan adanya Dokter Asep ini. Bukan.
Nah, untuk Karena dokter penyuluhannya Asep ini, Dok, heeh, online atau offline nih? Paling online begini, izin Bu Dokter, ya. Pak Hasan, Yap. supaya terarah dan fokus pada sasaran mungkin ya. Saya mau tanya Bu Dokter atau Pak Dokter, agenda ke asrama nganterin putranya kapan? Saya 5 September, Pak. 5 September, Bu Dokter Della? 11, Pak. 29 Pak. Minggu depan. Udah. Oh, Minggu minggu depan, Pak. depan. Iya. Minggu ini tetehnya SMA, DTBS kelas 11. Alhamdulillah. Adiknya yang kembar gitu. Tadinya mau saya barengin Ustadz, tapi saya belum Ya, sanggup melepas langsung 3 orang. langsung sepi ya Bu ya. Ya, Ustadz, saya juga sepertinya pengen mondok aja lah Ustadz. Nah, Pak Dokter Arif rencana kapan nganterin? Tanggal 11 September, Ustadz. Tanggal 11, berarti barengan ya. Terakhir. Artinya gini, dari sana bisa akan kelihat gitu mana yang menjadi fokus utama, mana yang prioritas gitu, atau menentukan time schedule begitu. Kita lihat perilaku warga sekolah aja dari sana, biasanya akan kedetek gitu. Mana dulu yang didahulukan terkait dengan penyuluhan ataupun tadi terkait dengan sarana misalkan ataupun kondisi UKS begitu. Nanti baru muncul ke time schedule termasuk tadi eksekusi bagaimana tatap muka atau daring gitu. Nah, untuk kondisi saat ini kalau udah berbicara September berarti santri itu 80% udah di asrama. Memungkinkan untuk offline, hanya saja wilayah pengkondisian penyampaian materi itu tidak ada di wilayah areanya santri. Artinya area yang terbuka posisinya dan itu ada begitu, walaupun belum clear proses finishingnya, itu bisa memuat sampai 500 orang begitu secara terbuka. Kalaupun misalkan harus per level, memungkinkan juga seperti itu. Jadi area zona 2 itu adalah di mana titik temu antara yang di zona 1 dengan para instruktur, pemateri, guru, ustadz dengan prokes begitu, facial dan masker. Seperti itu, Dok. Nah, kalau ada waktunya misalkan di luar di luar proses pengantaran, bisa saja kita mengagendakan khusus bab ini. Asesmen mungkin ya, atau survei ya, Boleh. istilahnya seperti itu. Boleh. Saya siap, kalau saya siap kapan aja boleh Ustadz, mangga. Nanti saya ngikut aja. Misalnya nanti barengan sama saat Dokter Popon antar anaknya boleh, atau nanti pas barengan sama Dokter Arif, karena kan September kalau tanggal 11 sepertinya udah lumayan banyak itu yang datang ya. Boleh nanti saya ke sana lagi nggak apa-apa gitu. Saya ini saya pengacara Ustadz, pengangguran banyak acara. Boleh mangga, nanti kami juga, tapi mungkin untuk menunggu sampai tanggal 11 juga nanti kita sudah mulai menentukan tema-temanya. Mungkin kalau memang belum bisa secara offline, nanti kita online-kan saja juga nggak apa-apa Ustadz. Ya, untuk kondisi saat ini ketika santri mau karantina 7 hari ini setelah kedatangan itu kita memberikan penguatan tadi, semisal adaptasi kebiasaan barunya. Kita pendekatan di sana terkait dengan masalah wawasan kaitannya dengan COVID, dan kami 2 kali menyampaikan pematerian ini ke santri. Hanya saja dengan kondisi yang berbeda saat kemarin di rumah, ternyata itu juga harus disampaikan ulang begitu. Harus dikuatkan lah intinya seperti itu. Ya. Siap Ustadz. Siap Dokter Popon, siap Dokter Arif, siap. Kita siap lah Ustadz demi anak-anak. Siap. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Bu. Mangga ya, mungkin dilanjut. Lanjut. Nah ini yang monitoring nih Dokter Della. Oh ya, ini yang monitoring Ustadz. Rencananya kami mau monitoring secara
berkala tentang prokes ataupun program sekolah sehat juga gitu kan, termasuk juga program-program yang sudah kita sepakati menjadi program kerja kami. Nah, ini kami juga minta izin ke komite apakah kami boleh datang seperti itu. Nah, nanti kalau kami datang insya Allah kami membawa hasil swab kami, termasuk kami menggunakan APD yang akan kami persiapkan secara mandiri gitu insya Allah. Gitu. Gimana Ustadz? Iya, nomor berapa ini Bu? Nomor 2 atau nomor berapa Bu? Yang nomor 2 Ustadz. Yang nomor 2, kunjungan berkala tim divisi kesehatan untuk Monef implementasi prokes. Ya, hal ini bentar, Bu, ada lonceng dulu. Biar dulu. 9 kali nih. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk ini mungkin bahasanya kalau Pak Dedi dengar ini dari dulu Monef tuh Pak Dedi tuh merasa wah saya harus membuktikan apa nih begitu. Namanya lebih nyaman apa ya Bu ya bahasanya jangan Monef gitu. Jalan-jalan ke DT. Kunjungan aja, kunjungan, visit. Boleh. Gitu. Visitasi boleh, visitasi ke DT. Tenang Ustadz Dedi, kita mah suka nggak stres Bu, Pak Dedi itu kalau dengar Monef tuh. Kalau Jadi, biar Monef harus menyiapkan dokumen apa gitu Bu, kayak Botram aja nanti disiapin botram. Siapin liwat. Ya, jadi istilahnya satu Monef mungkin jadi visit begitu. Paling dari asesmen awal dari apa yang harus dilakukan kita tinjau begitu. Pemenuhannya seperti apa, selanjutnya harus bagaimana. Kalau berbicara kaitannya dengan nge-Monef prokes begitu ya, ini bagian yang sebenarnya harus menjadi perhatian bersama, khususnya kami yang di dalam yang sama-sama melakukan hal ini begitu, termasuk dari puskesmas, satgas kecamatan, mereka punya program Monef gitu, istilahnya dengan istilah sidak begitu ya, dengan koramil, dengan unsur muspika ya gitu ya. Pesantren mereka ada programnya mengunjungi seperti itu. Nah, mungkin kita lebih bagaimana kita menjaga begitu Pak bahasanya supaya terimplementasi begitu. Jadi tidak ditanya kenapa ini kok begini, ya, harusnya begini begitu. Jadi Pak Dedi biasanya sering stres dengan kata-kata itu. Kebanyakan ini program monitoring di kita ada audit ISO begitu ya, ada audit KPI, performance individu bulanan begitu. Terlalu itu mungkin istilahnya kerja bareng aja Pak Ibu, istilahnya bagaimana santri ini semua warga sekolah itu bisa menjaga. Mungkin strateginya adalah bagaimana diberikan challenge, tantangan, kelas mana yang prokesnya bagus dapat reward mungkin Pak. Kalau seperti itu kan istilahnya mengundang bagaimana menunjukkan yang terbaik begitu kan, saling mengawasi. Contoh di sekolah kita ini, kalau A menyampaikan di MK pagi 2 hari yang lalu, semester pertama bagaimana sekolah itu mengajarkan jaga lisan begitu, karena lisan ini akan menunjukkan kondisi akhlak seseorang. Nah, termasuk prokes ini, kalau itu lewat penilaian diri dan antar teman, apakah masih ada kata-kata kasar sampai ngacung Pak secara spontan setiap waktu sholat di jam zuhur itu harus memberikan informasi begitu. Tidak ada teman yang istilahnya merugikan. Teman yang menyampaikan informasi adalah teman yang memberikan koreksi untuk perbaikan. Nah, termasuk prokes ini begitu harus sampai katakan asesmen awal itu survei yang melanggar prokes misalkan di bulan pertama itu ada 100 orang. Bagaimana bulan kedua itu menurun. Nah, mungkin challenge-nya ke arah sana Pak Ibu, supaya kalau bagi santri ya mungkin ini menjadi sesuatu yang istilahnya ditunggu begitu. Kelas mana yang terbaik mungkin artinya
dipusnya ke arah sana begitu. Seperti itu Bu sih usulnya, supaya ada suasana yang istilahnya ke santri itu adalah di challenge untuk berprestasi begitu. Pendekatannya hanya sebatas usul sih Bu. Boleh. Setuju. Kumaha Dokter Arif, Dokter Popon? Setuju, siap. Iya Dok, setuju Dok. Pak Dedi udah ini nanti, aduh. Biasanya nggak bisa tidur Pak, H-1 Pak Dedi kalau begitu. Kayak kemarin aja ada pengawas ke sekolah. Siapin dokumen satu itu dokumen inti yang akan digunakan sebagai pedoman selama 1 tahun. Kan ramai tuh, mana absen yang belum ditandatangani, wah gitu. Kebayang Pak, kebayang. Saya juga kalau lagi surveyor akreditasi tuh ya ke rumah sakit itu kalau H-1 itu apa udah pada nge-WA, Dok gitu kan. Nanti pas datang itu ya Allah gitu. Tenang Pak, saya nggak kayak gitu Pak. Pak Dedi ya. Nanti Mas siapin aja buat Karena terbiasa dengan bahasa ini, jadi munculnya monef gitu Pak Ustadz. Sebenarnya kalau dari diskusi awal dengan teman-teman di divisi kesehatan, jadi kita ingin bantu pihak sekolah untuk bantu ngejagain gitu Pak Ustadz, bagaimana implementasi prokes di lapangan gitu. Nah ini mungkin niatnya yang menjagai setuju Pak. Gimana tadi usul dari Pak Ustadz Duden bagus gitu, ternyata untuk mensinergikannya kita bisa dengan menstimulasi santri juga untuk berprestasi, itu lebih bagus Pak. Betul. Konteksnya menjaga Pak, sepakat saya Pak. Iya. Jadi kita saling menjaga lah gitu intinya. Lanjut mungkin Pak, ada nomor berapa? Oh Dokter Della keluar ya. Ini mungkin kalau yang monitoring zonasi lah mirip ya dengan yang prokes ya Pak Ustadz. Yang mungkin kemarin juga muncul pertanyaan dari Dokter Della dan Dokter Popon kalau saya juga tidak salah, itu yang situasi kamar tidur, karena kan santri akan di awal-awal masuk masa karantina itu lebih banyak aktivitas di asrama, jadi sempat muncul sih di kita ini pertanyaan tentang apakah ruangan tempat santri berdiam cukup lama itu memenuhi kaidah yang ventilasi, durasi, dan jarak itu Pak Ustadz gitu. Nah ini kita yang sebetulnya ingin konfirmasi juga. Yang mungkin nanti outputnya tuh muncul kemarin tuh ya terfikirnya ada penggunaan exhaust fan ya. Kalau tidak salah seperti itu ya Dokter Popon ya. Iya, betul kan. Jadi pengen tahu gitu seperti apa, karena kan pada saat santri itu di asrama otomatis kan lepas masker, masa tidur juga pakai masker kan tidak mungkin, terus kondisi ruangan juga kan tertutup. Itu yang sih sebetulnya yang kita khawatirkan. Jadi memang yang untuk yang mau murah sih sebetulnya exhaust fan yang di dinding, tapi kalau memang mahal sih memang air purifier. Jadi kita sih memberikan usulan yang murah, yang terjangkau lah gitu, dan kita juga cukup aman dengan adanya exhaust fan pada saat solgan tidur, ruangan tertutup juga itu kan sangat berbahaya, pada saat lepas masker juga itu sangat berbahaya gitu. Jadi kita pengen tahu sebetulnya realisasi dari DT seperti apa gitu pada saat para santri tertidur gitu di saat ruangan tertutup. Mungkin itu ya, Kang. Iya Ibu. Kaitannya kalau kita nyebutnya bukan PDJ ya, istilahnya sama, sijador gitu, sirkulasi, durasi, sirkulasi, jaga jarak, dan durasi. Apa ini mah Bun? Ya. Lanjut, jadi terkait dengan ruangan yang di asrama, kemudian terkait dengan penggunaan masker khususnya di masa karantina. Jadi kan santri masuk itu 7 hari di karantina. Artinya dari mulai masuk, santri yang jumlah 31 kelas itu dipecah jadi 2 ruangan. Kalau lengkap itu 15. Tapi kondisinya ini dari 3 gelombang ini sampai hari tadi itu tidak utuh
hanya 2, yang tadi harusnya 31, yang hadirnya 32, dan itu campur kelasnya gitu. Kalau dihitung dikatakan 15 sampai 18 orang per kelas. Nah, itu tuh dibagi 2 begitu ya kondisinya, dan santri pun tidak dalam satu ruangan. Itu yang pertama. Kemudian santri ini tidak bercampur dengan yang sudah lulus karantina gitu. Termasuk area sholat, area tempat makan begitu ya, kamar mandi tidak bercampur begitu. Nah, kemudian bermasker juga istilahnya ketika di asrama saat itu istirahat begitu ya. Kemudian ya istilahnya di waktu yang istilahnya santai, biasanya di jam-jam malam begitu. Kami tidak menerapkan 24 jam, misalkan kamar mandi gitu di dalam, berwudu, itu istilahnya menyesuaikan saja begitu. Termasuk jam berjemur juga di jam 10 selama durasi 20 menitan itu ada begitu sambil nunggu kegiatan halaqah. Itu setiap harinya. Nanti setelah hari ke-7, contoh hari tadi, kami melepas santri menggabungkan santri satu kelas utuh itu setelah hasil genosnya terkonfirmasi negatif. Nah, kita untuk mengakhiri masa karantina ini menggunakan genos, Bapak Ibu, walaupun dengan kesensitifannya begitu ya, santri dipahamkan, dipersiapkan terlebih dahulu gitu ya. Makan dulu, minimal menahan 1 jam, kemudian sudah mandi begitu, sehingga kondisinya diusahakan netral. Setelah keluar baru mereka pindah kamar. Itu sekilas terkait dengan karantina, termasuk olahraga juga, olahraga pribadi di tempat begitu, di areanya mereka begitu. Gimana tuh Dok terkait dengan karantina yang dijalankan di kami seperti itu? Kalau dari saya sih itu bagus sekali ya Pak ya. Mungkin pesan lain juga harus ikut sepertinya. Ini sangat bagus sekali, dari sudah mulai sudah matang sekali gitu untuk pemikirannya. Tapi memang untuk ini belum ada jawaban ya Pak ya. Pada saat santri tertidur itu kan otomatis pasti lepas masker tuh. Nah, Yeah. apa dari pihak DP bisa menyediakan minimal exhaust aja Pak gitu, supaya kita juga sebagai orang tua juga nggak was-was ya gitu. Maksudnya mereka berkumpul beberapa orang lepas masker, nggak mungkin juga kan mereka pakai masker gitu semalaman gitu kan, nggak baik juga gitu. Kalau untuk karantina yang sudah dipaparkan tadi, sangat setuju saya, bagus sekali Pak. Nah itu Bu, yang exospam ini sebenarnya juga direkomendasikan hasil visitasi dari tim komite kepengurusan sebelumnya. Jadi dari 12 ruang asrama, kita masang itu 2, memang itu yang ditunjuknya asrama yang ada di kelas 9, lantai 1, kanan kiri begitu, termasuk mengganti bilik jadi jendela supaya masuk sinar begitu kan. Itu jadi yang matahari ini sangat dipentingkan dalam kondisi sekarang. Jadi ruang itu yang menjadi target utama dipasangnya exospam. Nah, ketika harus semua, sebenarnya saya kepikir Bu gitu ya, untuk semuanya. Satu, kendala di anggaran, makanya ini dibahas di sini, kesempatan buat saya memaparkan. Yang kedua, ini Bu, kan dingin Bu di Eko tuh, alat itu membantu proses menjadi lebih dingin kalau saya rasakan sih Bu. Nah, itu yang jadi pertimbangan keduanya begitu. Yang mudah-mudahan nanti saat berkunjung ke sini, mudah-mudahan bisa meninjau begitu. Makin cepat kesininya, ada ruangan yang bisa dikunjungi. Makin lama, ruangannya nggak ada yang bisa kita kunjungi ke zona 1 karena sudah terisi, Dok. Baik. Jadi pada intinya dari pihak sekolah menyetujui ya untuk kita silaturahmi, apa ya tadi bahasanya botram kan atau apa? Bukan Monek, bukan.
Iya, Botraman Ah, dok. buat Atau mungkin juga kita bisa pakai alternatif, mungkin kita bisa bekerja sama, bisa dengan online gitu Pak. Barangkali kita sudah tidak bisa masuk misalnya ke zona 1 karena sudah ini. Oh, dari dalam Jadi itu boleh. ngebayangin. apakah melalui Musrif misalnya, jadi by online gitulah kita Boleh. jalan-jalan ke sana kemari gitu. Mungkin bisa digunakan alternatif seperti itu gitu. Jadi kita bisa lihat suasana di terutama yang zona ininya ya, yang zona merahnya ya seperti itu. Iya. Kalau Ustadz, kalau nanti pas saya antar anak-anak boleh nggak ya? Pekan depan ya Bu ya. Iya, kan Asfa Asfi itu dapat jadwalnya jam 8.20 ya kalau nggak salah, sampai 8.40 ya. Nah setelah itu boleh nggak? Biar nanti saya paparkan ke teman-teman di divisi kesehatan. Sambil online aja tuh dok, nanti dok kalau memang diizinkan. Live gitu ya. Nah, nanti saya kan anak-anak kan harus swab PCR. Nanti saya ikut PCR juga, gitu. Iya, iya. Mangga Ibu istilahnya antri untuk orang tua untuk kondisi yang seperti tadi kan nanti udah terpisah dengan santri, antigen juga sudah cukup sebetulnya. Oh ya, oke. Nanti saya swab antigen. Gitu. Nanti kita juga udah ada standby Genos, tiap tes itu Genos standby Bu setelah kita di antigen sebelumnya saat tugas tuh. Ya. Oke. Jadi mudah-mudahan di pekan depan kita bisa sama-sama berwisata ke asrama ya gitu ya, sambil botram begitu ya. Kondisi asrama gitu. Terus nyambung tadi ke lemak, dok, tadi bab makanan ya. Jadi sebetulnya saat ini juga baru saja kita melegalkan menu untuk sebulan begitu. Nah memang sebelumnya tuh ada ahli gizi begitu ya, termasuk konsultan dari aksi Akademi Gizi yang ada di dekat Polban di sini. Nah itu bahkan sajiannya itu dihitung begitu pakai aplikasi yang sebelumnya di coaching, termasuk ada pelatihan penjamah makanan, security food. Sebenarnya itu udah ada begitu. Cuman kita nanti tinjau aja, kita evaluasi, kalaupun ada poin-poin yang harus disampaikan, nanti lewat sekolah aja yang menyampaikan karena itu di bawah monitoring lembaga di dalam begitu. Nah, termasuk juga saya pernah berkunjung ke NF ya 3 tahun berturut-turut dan menginap. Jadi bagaimana mengedukasi plus memotivasi begitu. Jadi sebagian dinding di sekolah kita tuh setelah pandemi ini pada polos begitu ya, karena diberes-beresin begitu, pada rusak dimakan usia. Jadi bagaimana santri itu termotivasi ingin tinggi badannya gitu ya. Nah kebutuhannya apa saja gitu itu sampai dimunculin begitu, harus makan ini, terus ada list ukuran tinggi badan begitu dengan gambar kartunnya begitu ya yang lagi tren. Bisa anak-anak tuh lebih senang begitu, termotivasi. Nah ini juga tadi nyambung dengan program poster itu, hal-hal yang seperti itu ingin muncul begitu, nyambung dengan kesehatan, bagaimana sekolah ini bisa mengukur tingkat kesehatan minimal berkurangnya santri yang sakit misalkan. Dilihat dari trennya begitu. Kalau musimnya seperti ini apa yang harus diantisipasi? Nah kita tuh belum mengumpulkan data itu. Biasanya kayak sekarang pancaroba begitu. Wah biasanya tinggi nih yang sakit. Biasanya hanya ngomong begitu aja. Kita belum pernah mencoba mengolah itu. Termasuk Bu Dokter, Pak Dokter, hari Senin dan hari Kamis itu bisa menebak ya, bahkan jadi guyonan. Nih hari Senin jumlah santri berapa nih yang ke UKS gitu. Kenapa? Sakit Senin ketika saum itu minta sekolah dan supaya batal begitu ya. Sinyalnya jelek ya.
Pak Opik, suara saya jelas? Tadi agak terputus-putus. Jelas Pak, belum tadi putus-putus sekedap. Ya, jadi dikenal sakit Senin Kamis karena saum begitu ya, supaya batal masuk ke UKS begitu. Padahal gitu ya, dokter juga tahu, kasih aja asal periksain ini nggak apa-apa, kembali aja ke kelas begitu ya. Sampai kita kerjasama, dok kalau yang begini tegasin aja gitu. Walaupun sakitnya nggak seberapa, kasih vitamin aja, kita meminimalisir obat-obatan kimia yang masuk ke santri, artinya mengstimulus aja begitu. Ada juga sakit 75 gitu, sakit jam 7 jam 5 sembuh gitu kan. Mengenal istilah-istilah itu. Nah, mudah-mudahan ini ketika nanti tadi saya melihat paparannya artinya sangat nyambung, ditambah di guru olahraga nanti ada program kebugaran, ada namanya TKJI, tes kebugaran jasmani Indonesia. Nanti bagaimana santri ini tingkat kebugarannya tuh istilahnya bisa diukur. Nah, tentunya ini sangat sinkron sekali dengan tadi, kalau saya nyebutnya KMS ya, kartu menuju sehat, ingat posyandu gitu. Bagaimana santri menuju sehat ini ada ukurannya, begitu, ada monitoringnya. Nah, nampaknya mudah-mudahan ini jadi amal soleh kita bersama begitu ya. Tubuhnya sehat, mudah-mudahan menambah imannya yang kuat begitu. Baik, Ustaz. Dokter Della ada tambahan lagi, Dokter Popon? Cukup, Dok. Kang, punten, ini jenten kita boleh wisata itu boleh sebulan sekali atau jadi sudah diputuskan gitu. Nanti kita digilir gitu, kebagiannya kapan gitu. Apakah boleh dari pihak sekolah 1 bulan sekali atau bagaimana? Oh. Boleh dok, izin ya boleh dipersilakan tentunya dengan mengawal program yang disepakati ya dok ya, karena saya juga harus menjaga tim yang ada di dalam begitu supaya tidak ada irisan seperti itu dok. Kalaupun ada rekomendasi biar nanti berbagi peran. Siap. Mungkin ini kita maju yang terakhir ya dok, ininya slide terakhir kalau saya tidak salah. Nah ini mungkin yang tadi nyambung sama usulannya Pak Ustadz Nurdin nih tentang KMS ya, atau SMS ya, santri menuju sehat. Nah begitu SMS ya. Ini juga dari Ibu Gita sih sebetulnya informasinya bahwa ada raport kesehatan santri itu yang mungkin yang menurut beliau sudah pernah disampaikan gitu instrumennya. Izin Pak. Iya Bu. Izin dok. Untuk tentang raport kesehatan itu, alhamdulillah kita sudah punya. Sebenarnya udah lama sih punya buku raport kesehatan ini. Itu kan tidak diperjualbelikan ya, harus minta ke puskesmas. Kenapa belum dipergunakan teh? Karena memang jumlahnya yang masih kurang. Jadi saat ini yang tersedia hanya 100 piece. Jadi sampai saat ini teh belum digunakan teh karena kurang, dari puskesmasnya belum ngasih lagi gitu. Memang ada 2, setiap santri itu memegang 2 buku raport kesehatan gitu. Terima kasih Bu Dia. Betul Bu Dia itu. Itu adalah programnya puskesmas ya. Itu salah satunya tadi untuk sekolah sehat dan pembinaan UKS. Tapi memang ada beberapa sekolah yang mereka menginisiasi sendiri dengan membuat cover-nya itu dengan cover sekolah gitu kan. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi ini untuk tentang SMS Santri Menuju Sehat. Karena ini juga salah satu kalau kata Bu Gita ini sebenarnya program yang yang pengen sekali ini benar-benar ada di DT gitu. Nanti kita bisa diskusikan lagi Pak tentang santri menuju sehat ini gitu ya. Baik dok. Sepertinya sudah. Nah terakhir dok yang barusan kita bahas dan Pak Ustadz Nurdin. Dokter Della ada yang disampaikan mungkin dok? Mungkin ini yang terakhir tentang vaksinasi ya Ustadz, Dokter Arif ya.
Ya, vaksinasi ini karena udah banyak banget ini orang tua yang karena anaknya belum tervaksin dan tetap harus berangkat, mereka menanyakan bagaimana program vaksinasi yang ada nanti di SMPDT. Mungkin nanti kita di divisi kesehatan mengkonfirmasi kembali data dari berapa anak yang belum, dan terutama sebelum pelaksanaan ya harus mendapatkan persetujuan dari orang tua dulu. Nanti kita bisa bekerja sama ataupun bertanya ke Dinas Kesehatan Provinsi ataupun ke KBB ya, karena memang ini udah jadi program ya. Karena waktu saya kan sampai Juli kemarin di Dinkes, kita sekarang memang sudah melakukan program untuk vaksinasi sekolah-sekolah. Jadi sebenarnya kalau saya rasa ini memang harus kita jalankan ya untuk di SMP DTBS biar semua anak-anak tervaksin kalau memang tidak ada kontraindikasi seperti itu. Karena ini kalau di grupnya kelas 8 ini udah heboh lah emak-emaknya yang anaknya belum divaksin seperti itu. Jadi yang terutama data dulu ya, berapa anak. Nanti mungkin ini bisa kita jadikan program tambahan. Nanti bisa kita baik, bahas izin dok. kembali. Ya, mangga Pak. Ya, izin dok. Jadi terkait vaksin, memang sekolah menyampaikan yang pertama yang belum diselesaikan di rumahnya karena kaitannya dengan stok ya di wilayah kami, khususnya di wilayah Parongpong. Nah, kemudian yang kedua begitu. Jadi ketika orang tua ingin menyegerakan, artinya itu sebenarnya kan udah menjadi kami yang harus mengatur ketika orang tuanya harus memperbolehkan vaksin gitu. Sebentar dok ya, ada nggak? Ya lanjut ya. Nah kemudian yang ketiga sebagai informasi untuk santri ini September tanggal 21-22 itu kami melalui lembaga atas nama Yayasan Darut Tauhid mengajukan program vaksin massal untuk santri DT di 21-22 September dengan jumlahnya 1.000 dosis melalui Polda Jabar. Begitu ya Pak Ded ya, tanggalnya khawatir salah saya menyampaikan. Itu dilihat di grup PPTN. Terus yang kedua, hari ini saya mendapatkan informasi dari Kepala Kantor Eko, insya Allah atas nama Puskesmas wilayah kami yang di sini ingin ada kerjasama ya, yaitu terkait dengan program vaksin massal juga sebanyak 2.000 dosis untuk dilaksanakan di wilayah Eko. Ini dengan sasaran yaitu warga Cigugur Girang, yaitu warga di sekitaran Eko, dan santri DP begitu. Nah ini jadi ada 2 peluang, dok. Artinya kami memang dalam kondisi kemarin-kemarin itu informasi ini memang belum bisa dipastikan begitu, dan mudah-mudahan hal ini suatu info yang betul-betul bisa direalisasikan dulu ya antara kantor Eko terkait dengan Puskesmas. Sebelumnya di bulan Juli kita juga sudah didata hanya jumlahnya 116 orang begitu ya untuk santri yang di Bandung Raya gitu. Nah, nanti santri yang sudah ada di sini katakan ini 31 Agustus berarti santrinya yang sudah ada di sini begitu. Kalaupun yang belum berarti peluangnya yang nanti yang dari Polda Jabar begitu ya. Cuman posisinya nanti proses pevaksinannya tidak di wilayah kami, melainkan di wilayah Geger Kalong yang di DT Bandung itu. Itu sebagai informasi terkait vaksin ini. Alhamdulillah, makasih Ustadz. Ya Bu, sami-sami. Nah, nyambung terkait dengan vaksin ini khawatir kelewat begitu. Melihat tren yang ada ini terkait dengan sakit santri di luar yang faktornya di dalam tubuh adalah terkait dengan
apa ya sebutannya, saya menyebutnya objective danger sama subjective danger begitu, kaitannya dengan kebiasaan santri begitu yang harus senantiasa diingatkan. Yang pertama, santri ini sering, maaf saya tidak menyebutkan angkanya, kemudian mudah-mudahan masih ingat gitu. Pasti aja tiap pekan yang ada luka di kaki, entah karena kuku, entah karena mata ikan, atau apa ya, kemudian ya itu kalau bahasa Sunda tuh keongen begitu. Itu tuh suka nggak pakai sendal, Pak. luka di gitu. Jadi kalau olahraga itu kan panas ya lantai di sini gitu. Terkadang ketika yang mengawasi sedang kemana, mereka tanpa alas kaki berolahraga gitu. Lecet, kapalan, keras, jadi mata ikan begitu. Terus kuku, kesehatan kuku begitu. Ini sering muncul, kadang dicabutin begitu. Ya, kita dalam proses pengawasannya untuk kuku ini seminggu sekali begitu. Nah, yang kelihatan begitu ya, kita sering lupa gitu saat udah mau sekolah kan udah di sepatu, kakinya nggak kecek gitu. Biasanya terjadinya di kaki begitu, fokusnya ke tangan gitu. Itu. Yang kedua adalah gigi dan mulut begitu, bukan karena jarang sikat giginya, mungkin ini di saat kondisi sudah jauh dari orang tua, banyak yang harus diingatkan terkait dengan tata cara menggosok gigi, termasuk yang perawatan yang sudah dibehel kayak yang sekarang. Kami sih sebenarnya menyarankan tuntaskan dulu perawatan giginya di rumah. Ternyata ada yang istilahnya entah apa misinformasi, ada dua santri, dua atau satu kemudian ya masuk ke sini, mereka ingin keluar begitu ya, ingin kontrol, memperbaiki, ngencengin begitu. Terus juga ada yang berlubang gitu ya, bawaan ke sini tuh yang santri yang sekarang ada di asrama. Begitu Dok, ini terkait gigi dan mulut, dan tadi apa ya, kesehatan di kuku mungkin ya, sama kebiasaan berolahraga melepas alas kaki. Ya, kalau sekolah menyampaikannya selalu pendekatannya ke safety prosedur sih. Kalau dokter nanti ketika penanganannya saja begitu. Mangga Dok. Baik Ustadz, atur nuhun sudah tertangkap masukannya. Masih ada yang ingin disampaikan, Dokter Della, Dokter Popon, atau dari Sudah, Dok. Atau Kang, cekap. Maka kalau gitu kita kembalikan lagi kepada Pak Hasan. Siap, memantau dari tadi. Nah, ke Ustadz Dedi terlebih dahulu, barangkali ada yang disampaikan terlebih dahulu sebelum kita tutup, ataupun Ustadz Dedi sudah, karena kecapean habis perjalanan jauh beliau. Ya Allah, kasihan Ustadz deh. Bangga Ustadz. Apa Rupiah Pak? Udah ketangkap tadi yang disampaikan. Insya Allah sudah dapat poin-poinnya Pak. Baik, kalau begitu alhamdulillah seluruh bahasan juga terurai. Kita sudah di jam 21:34, ini rapat termalam komite selama ini. Alhamdulillah. Nah, sekali lagi terima kasih dan akan di follow up, ditindak lanjut. Jangan sungkan-sungkan para dokter di divisi kesehatan untuk komunikasi langsung ke Ustadz Dedi, ke Ustadz Lutfi yang dalam hal ini programnya beririsan, dan tidak sungkan-sungkan juga menyapa Bapak Kepala Sekolah juga, silakan. Dan sekarang ada Ibu Dian juga, jadi tidak apa-apa langsung panjangkan silaturahim mengecek kondisi UKS ataupun yang lainnya untuk memanjangkan silaturahim. Nampaknya sudah selesai semua, mari kita tutup dengan alhamdulillah, sama-sama alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi berbuah amal, bekal untuk menuju surga kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Tutup doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun nuhun Pak Hasan, Dr. Arif, Amin. Dr. Dela, Dr. Popon. Nuhun, Hatur nuhun. hatur nuhun kasadayana. Mohon Nuhun. izin live. Sehat-sehat Amin, semua. izin. Amin. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasang. Boleh jangan istirahat. Sadayana. Mohon siap. Alhamdulillah.